Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Sajidina Nurfi. Hari ini saya akan menjelaskan karakteristik atau sebab-sebab seseorang jauh dari agama. Orang yang jauh dari agama diceritakan sebagai orang yang sengaja meninggalkan kegiatan agamanya. Orang yang jauh dari agama akan merasakan kerugiannya sendiri, karena dalam agama, seseorang membangun kepercayaannya dari usia dini. Agama adalah kepercayaan seseorang yang jika kita lalai dalam mendekatkan diri kita kepada agama, maka secara langsung mereka berkhianat terhadap kepercayaan mereka sendiri, khususnya Islam. Dalam Islam, ada beberapa golongan bagi orang yang jauh dari agama, yang dimana golongan-golongan ini mencerminkan sifat dan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Golongan pertama, golongan atau sifatnya hatinya keras atau keras hatinya. Keras hatinya di sini berarti bahwa golongan orang-orang ini dia sudah tidak bisa memiliki hati nurani. Artinya beliau ini suka bersikap tegas dan memiliki sifat yang cenderung pemarah, sehingga mereka hampir tidak memiliki perasaan dalam dirinya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 dijelaskan, hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang melancur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Golongan kedua adalah orang-orang yang bakil atau pelit. Orang bakil diceritakan memiliki sifat serakah atau cenderung tidak mau berbagi, karena tidak mau memberikan sepeser pun harta yang ia miliki. Orang yang bakil menganggap bahwa harta adalah satu-satunya dan hanya boleh dinikmati oleh dirinya saja, dan bukan orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu buruk. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat nanti. Golongan ketiga adalah golongan orang yang masih sering sholat, tapi masih sering melakukan maksiat. Artinya orang yang sering mendirikan sholat namun banyak melakukan hal maksiat, dia cenderung tidak bisa membedakan yang mana maksiat dan yang mana yang dianjurkan. Walaupun pahala sholat yang dia lakukan mungkin tidak akan berguna. Hadis riwayat At-Tabari menjelaskan, barang siapa yang melaksanakan sholat, tapi sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ia hanya semakin menjauh dari Allah. Golongan keempat adalah orang yang memiliki sifat sombong. Orang yang memiliki kesombongan yang tinggi merasa bahwa dialah yang paling benar dan merasa dirinya dia yang paling dihormati. Biasanya orang yang sombong berasal dari sifat iri terhadap keberhasilan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kesombongan bisa datang dari manapun dan cukup sulit untuk menghilangkannya. Nah, dari golongan-golongan tersebut pasti ada penyebab utamanya kenapa seseorang bisa menjauh dari agama. Penyebab utama yang pertama adalah orang ini selalu meremehkan dosa. Dosa-dosa kecil dalam hidup pasti pernah kita lakukan, kayak berbohong, berkata kasar, mencaci dan menghina, dan lain-lain. Bahwa sebenarnya dosa-dosa yang sifatnya kecil dan besar adalah dilarang atau hal yang dilarang. Dalam Quran Surat An-Nisa dijelaskan,
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan akan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi dia yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Perbuatan dosa maupun kecil dan besar adalah mempersekutukan Allah. Pada dasarnya, dosa kecil sekalipun jika dibiarkan akan semakin membesar. Yang kedua, orang-orang ini enggan bertobat atau tidak mau bertobat. Malas bertaubat merupakan perbuatan yang sangat memalukan, karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kesalahan, sehingga kita dianjurkan untuk bertaubat atau beristighfar atas kesalahan kita, maupun kecil ataupun besar. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 17, sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Bertaubat dengan penuh gigihan dan berjanji akan sungguh-sungguh adalah taubat yang pasti diterima oleh Allah. Penyebab ketiga adalah orang yang tipis imannya atau imannya sudah mulai menipis. Tipis iman berarti seseorang sangat mudah untuk tergoda dalam melakukan hal buruk, sehingga dia dalam hatinya dan dalam pikirannya sudah tidak bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Orang yang memiliki iman yang tinggi, insya Allah dia akan berada di jalan yang benar. Dari penyebab-penyebab tersebut, kita masih bisa mencari solusi untuk kita mendekatkan diri balik kepada Allah. Yang pertama, perbanyak bersyukur, rajin beribadah, jauhi tindakan yang dilarang, dan sering membaca Al-Quran. Berikut perbanyak bersyukur juga kita bisa hanya sekedar mensyukuri nikmat-nikmat kecil yang diberikan, seperti kesehatan, gizi makanan, dan lain-lain. Rajin beribadah tidak hanya sebatas sholat 5 waktu, tapi sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran juga. Dan kita harus menjauhi tindakan maksiat, karena tindakan maksiat akan pelan-pelan menjauhkan kita dari Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.